Krishna pernah berkata bahwa ilmu tanpa pendidikan hanyalah sekumpulan kata, sedangkan guru menjadikannya makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Atif Nurharini, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, dan juga teman-teman dimanapun kalian berada. Saya, Naila Rahma Savitri dengan NIM 2401050024, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai Teacher Professionalism in Fostering Writing Literacy at Ceria Learning Center Wonosalam Demak, atau profesionalisme guru bimbingan belajar ceria Desa Wonosalam Demak dalam membina literasi menulis siswa kelas 1. Selanjutnya adalah research background atau latar belakangnya. Ini terjadi karena adanya gap konteks ideal dan juga konteks nyata di lapangan, di mana kita ketahui bahwa menulis adalah keterampilan dasar yang penting bagi siswa sekolah dasar karena lewat menulis mereka belajar mengekspresikan ide dan perasaan mereka. Namun kenyataannya banyak siswa kelas rendah masih mengalami kesulitan dalam menulis, dalam hal mengenal huruf maupun menyusun kalimat sederhana. Oleh sebab itu, profesionalisme guru menjadi faktor penting dalam membina anak agar bisa menulis dengan baik. Nah, tentunya penelitian ini saya lakukan di bimbingan belajar ceria Desa Wonosalam Demak untuk melihat bagaimana guru itu berperan dalam membina literasi menulis anak usia dini. Selanjutnya adalah research problem atau rumusan masalahnya. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, penelitian ini berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama adalah bagaimana profesionalisme guru bimbingan belajar dalam membina literasi menulis siswa kelas 1. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi proses bimbingan literasi menulis. Dan yang ketiga adalah bagaimana bentuk kerjasama antara guru dan orang tua dalam mendukung pembelajaran menulis anak. Setelah kita ketahui bagaimana research problemnya, kita lanjut ke research method atau metode penelitiannya. Nah, penelitian yang saya angkat menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian terdiri dari guru bimbel kelas 1, 1 orang tua siswa, dan juga 2 siswa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lalu analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan tentunya dengan teknik triangulasi agar itu hasilnya valid. Nah, secara sederhana, alur penelitian dapat dilihat dari bagian berikut, mulai dari identifikasi masalah, pemilihan subjek, pengumpulan data, hingga nantinya itu penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah kita masuk ke hasil penelitiannya. Yang pertama ke research problem, yang kedua mengenai faktor-faktor. Faktor internal, kita masuk ke faktor internal lebih dahulu. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa faktor internal yang memengaruhi kemampuan menulis siswa. Pertama, kemampuan dasar menulis anak itu masih rendah, seperti tertukar huruf dan belum konsisten. Misalnya tertukar huruf antara huruf B dan juga huruf D. Kedua, konsentrasi anak itu mudah teralihkan karena cepat bosan, tentunya kan karena anak-anak masih usia dini. Yang ketiga, motivasi belajar anak cenderung naik turun tergantung media yang digunakan. Nah, untuk mengatasinya, guru dalam bimbingan belajar tersebut di bimbingan belajar ceria menerapkan pendekatan secara bertahap dan tentunya menggunakan media bergambar agar anak lebih semangat dalam literasi menulis nantinya. Selanjutnya adalah external factor atau faktor eksternalnya. Selain faktor dari dalam diri siswa tadi, terdapat pula faktor eksternal. Lingkungan belajar di bimbingan belajar ceria tergolong sederhana dan fasilitasnya itu masih terbatas, teman-teman. Namun, guru tetap kreatif untuk memanfaatkan media manual. Seperti itu, guru di bimbingan belajar ceria tersebut itu menggunakan kartu huruf. Nanti siswanya dapat maju ke depan untuk menuliskan huruf yang dimaksudkan oleh pembimbing tersebut. Nah, faktor lain adalah peran orang tua yang aktif untuk mendampingi anak belajar di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara guru dan orang tua
menjadi kunci penting dalam keberhasilan pembelajaran menulis. Selanjutnya adalah bentuk profesionalisme guru. Ini terlihat dari beberapa aspek, tentunya di penelitian saya di bimbingan belajar ceria. Nah, guru itu harus menunjukkan kesabaran, ketelatenan, serta kemampuan beradaptasi dengan karakter anak. Strategi pembelajaran dilakukan secara bertahap seperti apa yang saya ucapkan tadi, dari menulis huruf hingga menyusun kalimat secara sederhana. Selain itu, guru juga aktif berkomunikasi dengan orang tua untuk memberikan latihan tambahan di rumah, misalnya nanti di chat grup WhatsApp ataupun di kesempatan yang lainnya. Nah, dengan kreativitas dan empati, guru berhasil menciptakan suasana belajar yang tentunya menyenangkan, aman, dan juga siswa itu merasa lebih cepat menangkap apa yang kita bimbingan, apa yang kita pelajarkan. Selanjutnya adalah pembahasan, discussion kita pada penelitian kali ini tuh apa ya? Nah, berikut ini adalah tabel narasumber penelitian yang terdiri dari guru pembimbing, orang tua, dan tentunya siswa kelas 1. Berdasarkan wawancara, profesionalisme guru tercermin dari sikap sabar, empatik, tanggap terhadap apa saja sih kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Nah, guru juga menerapkan refleksi terhadap setiap proses belajar untuk memperbaiki metode yang digunakan. Tentunya yang paling penting itu adalah kolaborasi dengan orang tua. Orang tua itu turut memperkuat hasil belajar anak-anaknya nanti. Selanjutnya, kita ke bagian yang terakhir, conclusion atau kesimpulan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru di bimbingan belajar ceria berperan besar dalam membina literasi menulis siswa kelas 1. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing dan tentunya memotivasi anak dengan penuh kesabaran. Dukungan orang tua itu menjadi faktor pendukung yang penting. Ini yang paling penting ya teman-teman. Nah, meskipun fasilitas terbatas, kreativitas dan dedikasi guru itu membuat proses belajar tetap efektif dan menyenangkan. Jadi guru itu harus banyak sekali kreativitasnya, pemikirannya. Setelah memaparkan banyak hal mengenai penelitian profesionalisme guru di bimbingan belajar ceria Desa Wonosalam, Kabupaten Demak, dan kita masuki ke sesi penutup. Demikian presentasi saya mengenai profesionalisme guru bimbingan belajar ceria dalam membina literasi menulis siswa kelas 1. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru, orang tua maupun lembaga non-formal lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.